warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Ulan Islami. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu tradisi dan budaya pada buku Aswaja An-Nahdliyah LTN NU Jawa Timur. Dalam bab ini pertama-tama dijelaskan bahwa salah satu ciri yang paling dasar dari Aswaja itu adalah tasawuf. Tasawuf artinya tengah-tengah. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya budaya. Alasannya karena budaya itu kan kreasi dari manusia. Kreasi manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Dan karena diciptakan dari manusia, maka budaya itu bersifat beragam sebagaimana keragaman manusia itu sendiri. Nah, dalam menghadapi budaya atau tradisi, ajaran Aswaja yang mengacu kepada salah satu kaidah fiqh berbunyi al-muhafazah ala al-qadim al-salih wal al-aqdu bi al-jadid al-aslah, yang mana artinya mempertahankan kebaikan warisan yang masa lalu dan mengkreasi hal yang baru yang lebih baik. Dalam kaidah itu, kita dituntut untuk memperlakukan fenomena kehidupan itu secara wajar dan seimbang. Oleh karena itu, kaum Sunni itu tidak priori terhadap tradisi. Bahkan, fiqh Sunni itu menjadikan tradisi sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Hal itu tercermin dalam suatu kaidah fiqh yang berbunyi al-adah muhakamah, yang artinya adat menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum. Aswaja itu sebagai paham keagamaan memandang dan memperlakukan budaya secara wajar, sebagaimana kreasi manusia untuk memenuhi kehidupannya. Budaya itu tentu memiliki nilai-nilai yang positif dan bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial. Contohnya, jika sebuah produk budaya mengandung kebaikan, maka bisa diterima atau bahkan bisa dipertahankan sebagai yang layak untuk diikuti. Contohnya dalam slametan, kondangan, atau gendurin, yang mana itu merupakan tradisi orang Jawa. Biasanya, jika kelompok lain memandang slametan itu adalah sebagai bid'ah, yang mana harus dihilangkan, kaum Sunni malah memandang secara proporsional atau wajar. Alasannya, karena hal itu mengandung unsur kebaikan dan juga unsur terlarang dalam selamatan. Contohnya, unsur kebaikannya itu adalah antara lain merakatkan persaudaraan dalam masyarakat, kemudian menjadi sarana bersedekah dan bersyukur kepada Allah, serta mendoakan orang yang sudah meninggal. Sementara yang menjadi pertentangannya adalah misalnya sesaji untuk makhluk halus, dan sebenarnya itu bisa diselaraskan dengan ajaran Islam secara pelan-pelan dan penuh kearfian. Sikap itu adalah yang mana diteladani oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagai pewaris Nabi, wali songo tentu melakukan dakwah itu dengan pedoman yang jelas. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.